Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, Ketua Ranting NU Desa Merakan dan segenap jajaran kepemerintahan Desa Merakan, dan yang kami hormati Ketua Karang Taruna Desa Merakan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tak lupa pula kepada masyarakat Dusun Darungan Desa Merakan, utamanya Masjid Al-Kausar. Pada sore hari ini kita akan ngaji bareng tentang seputar bab zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sangat penting. Jadi kami akan membahas tentang seputar bab zakat fitrah. Mari kita mulai zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang yang menututi bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Misalnya ada contoh begini. Ketika ada bayi lahir di sore hari bulan Ramadan, umpamakan hari ini adalah hari terakhir dari bulan Ramadan, dan bayi itu lahir ketika sore dari bulan Ramadan, terus bayi tersebut hidup sampai 1 jam dari maghrib. Karena perubahan tanggal Islam itu mulai maghrib, dan setelah itu bayi tersebut itu meninggal 1 jam setelah maghrib, berarti otomatis masuk pada tanggal 1 Syawal. Maka bayi tersebut wajib dizakati oleh orang tuanya karena menututi bagian dari bulan Syawal dan bulan Ramadan. Sedangkan contoh yang kedua, yaitu ketika ada orang tua itu meninggal pada malam 1 bulan Syawal, maka juga wajib dizakati dengan harta tirkahnya si mayit tersebut, karena menututi bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Beda halnya dengan ketika ada bayi lahir di malam 1 bulan Syawal, setelah maghrib bayi tersebut lahir, maka bayi tersebut tidak wajib dizakati karena tidak menututi bagian dari bulan Ramadan, yang menututi hanya bagian bulan Syawal, maka bayi tersebut tidak wajib dizakati. Umpamanya lagi ketika ada seorang meninggal, ada orang tua meninggal pada sore hari di hari terakhir bulan Ramadan, sebelum berbuka puasa atau sebelum maghrib orang tersebut meninggal, maka orang tersebut tidak wajib dizakati karena tidak menututi bagian dari bulan Syawal. Mungkin dari keterangan ini masih ada yang belum dipaham, mari kita kaji bersama. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang siapa yang wajib zakat ini. Lanjut. Kemudian poin yang kedua yaitu ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah yaitu adalah 3 kg. Jangan kurang dari 3 kg. Karena menurut pendapat yang asli yaitu adalah 2,7 yang ditulis oleh Syekh Maksum, kecuali dalam kitab Muhtasyar Syafi itu 2,5, tapi yang marjuh itu menggunakan 2,7. Tapi kita lebih baik untuk menjaga keabsahan untuk menunaikan zakat fitrah digenapkan menjadi 3 kg. Atas siapa zakat itu wajib? Yang pertama, zakat fitrah itu wajib atas dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang wajib dinafkahi. Siapa orang yang wajib dinafkahi? Yaitu yang pertama adalah istri. Baik istrinya itu 1, 2, 3 atau 4.
Sedangkan yang kedua yaitu adalah anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu masih dalam tanggungan orang tua, wajib juga dinafkahi. Dan yang nomor 3 yaitu anak yang sudah balik tapi belum mampu untuk bekerja dikarenakan ada penyakit, seperti contohnya yaitu lumpuh. Jadi dia tidak bisa bekerja dikarenakan ada penyakit, maka wajib juga bagi orang tuanya untuk menzakati anak tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu orang tua yang menjadi dalam tanggungannya. Maksudnya orang tua tersebut itu ikut dalam keluarga tersebut. Maka kita itu wajib menzakati orang tua tersebut karena masih dalam tanggungan kita. Cara pembagian zakat yang wajib dinafkahi contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang, contohnya diri saya sendiri, guys. Saya punya istri 1, terus mempunyai anak 3 yang belum balik, dan yang 3 sudah balik. Cara pembagiannya itu seperti ini. Cara bagiannya itu berarti yang wajib bagi saya adalah diri saya sendiri, yang kedua istri saya, yang ketiga anak saya yang belum balik. Maka semuanya menjadi 5. 5 kali 3 berarti 15 kilo. Cara bagiannya itu boleh gini. Boleh dijadikan setiap 1 kantong kresek menjadi 3 kilo. Terus saya niati, yang pertama saya niat zakat bagi diri saya, yang kedua bagi istri saya, terus anak saya si fulan. Boleh satu-satu. Dan juga boleh dijadikan dalam 1 karung 15 kilo itu dijadikan 1 karung, kemudian diniati. Ini zakat yang wajib bagi diri saya, ini sudah cukup mewakili semuanya, karena yang wajib itu adalah seorang bapak. Beda halnya dengan ketika anak tersebut sudah balik. Ketika anak tersebut sudah balik, maka cara menzakatinya itu beda dengan yang pertama. Jadi contohnya si bapak tersebut membagikan beras kepada anak tersebut untuk diniati sendiri. Kalau tidak, ya harus minta izin kepada anak yang balik tersebut. Nak, saya mau menzakati kamu. Dan wakil itu harus menggunakan lafadz, harus menggunakan sigot, tidak boleh secara samar, harus menggunakan sigot. Jadi ketika mempunyai anak, misalkan ada di pondok tidak pulang bulan Ramadan dan hari raya, ketika sampean ingin menzakati anak tersebut, maka sampean harus izin dulu pada anak yang balik tersebut. Apabila tidak, maka tidak sah karena bukan dalam tanggungannya. Dan yang parah itu sekarang ada seorang istri, ketika bapaknya itu lama tidak menzakati anak tersebut, si istrinya ini menzakati tanpa sepengetahuan bapak. Langsung diniati terus dibagikan kepada fuqara dan masakin. Maka ini tidak sah karena yang mempunyai tanggungan zakat itu adalah orang tua laki-laki. Apabila sampai diniati, itu tidak sah bagi ketika si ibu itu. Karena contohnya itu banyak, ketika bapaknya itu merantau ke Kalimantan kemana, terus yang di rumah hanya tinggal ibunya dengan anaknya, maka harus nelpon dulu, harus izin dulu, atau bapaknya dulu yang meniati. Maka tidak sah ketika si ibunya, karena bukan ibunya yang bertanggung jawab di dalam masalah zakat. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum difaham, mungkin kita bisa mengkaji bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, kalau misal contoh, kan sekarang pekerjaan itu bermacam-macam. Ada pekerjaan yang kita memaksakan diri untuk kita itu selama 1 bulan di tengah lautan. Terus yang di sana tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan dengan keluarga yang di rumah. Jadi
bagaimana ketika sang suami mendekati bulan Ramadan atau mendekati hari raya yang tidak bisa menghubungi orang rumahnya untuk mewakilkan kepada istri atau anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, ketika ada sesuatu pekerjaan yang memang pekerjaan itu mendesak, tidak bisa menghubungi keluarga yang di rumah, tapi waktu wajibnya zakat itu pada malam Lailatul Id, pada malam hari raya. Jadi bisa diniati oleh ibunya atau kepada mahramnya. Anggap itu enggak ada. Sedangkan wajibnya zakat itu pada malam Id. Ketika malam Id itu tidak ada orang tuanya, maka ibunya enggak apa-apa kalau memang enggak ada. Tapi kalau bulan Ramadan itu ada dan ketika malam Lailatul Id, malam 1 Syawal itu bapaknya datang, maka harus diniati oleh bapaknya. Karena waktu wujubnya zakat itu pada malam 1 Syawal atau disebut juga dengan malam Lailatul Id. Bisa dipaham? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami belum paham di sini ialah ketika ada seorang yang berzakat tapi tidak menggunakan beras, melainkan menggunakan uang. Nah, gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Zakat menggunakan uang di dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah. Zakat menggunakan uang di dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah, kecuali di dalam mazhab Imam Hanafi. Tapi ukuran uang itu tidak menggunakan beras, tapi menggunakan gandum. Ya, kalau mau menggunakan uang, menggunakan mazhab Imam Hanafi itu tidak apa-apa, tapi menggunakan ukurannya gandum. Sedangkan gandum itu mahal, per kilonya itu insya Allah 60, beda dengan beras. Tapi jangan kita itu uangnya mengikuti mazhab Imam Hanafi, sedangkan berasnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Itu pendapat yang salah. Mungkin bisa dipaham. Setelah itu kita akan membahas waktu zakat. Waktu zakat itu yang pertama boleh mulai dari tanggal 1 Ramadan. Boleh. Akan tetapi waktu wajibnya itu pada malam 1 Syawal atau disebut juga dengan malam Lailatul Id. Sedangkan waktu paling utamanya mengeluarkan zakat yaitu pada setelah sholat subuh sebelum dilaksanakannya sholat Id. Akan tapi di sini jarang dilakukan karena ibu-ibu itu sudah repot dengan lontongnya. Akan tapi ketika kita itu mengeluarkan zakat ketika tanggal 1 Ramadan itu namanya takjil. Maka ketika ada seorang mengeluarkan zakat pada tanggal 1 Ramadan, maka orang tersebut harus mengetahui mustahiquz zakah tersebut pada malam 1 Syawal. Apakah orang yang menerima zakat tersebut masih hidup atau belum? Maksudnya ketika ada seorang itu zakat pada tanggal 2 Ramadan atau tanggal 3 gitu, maka orang yang zakat itu harus mengetahui orang yang menerima zakat itu masih hidup apa sudah meninggal ketika malam 1 Syawal. Ketika ada orang yang zakat pada tanggal 2, kemudian orang yang menerima zakat itu meninggal sebelum tanggal 1 Syawal, maka orang yang zakat itu harus nemponi, harus zakat lagi. Karena waktu wajibnya zakat itu pada malam Lailatul Id atau disebut juga dengan malam 1 Syawal. Maka harus zakat lagi karena wajibnya orang menerima zakat itu pada malam Lailatul Id, bukan malam Ramadan, bukan tanggal 2. Jadi apabila seumpamanya sudah meninggal, orang yang menerima zakat itu sudah meninggal, maka orang yang muzakkinya itu harus zakat lagi.
harus menempuhi yang pertama. Gimana, bisa dipaham? Mungkin dari mbak-mbaknya ada yang mau ditanyakan, monggo, seputar zakat. Nggih, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan. Yang pertama ini tentang orang yang wajib menerima zakat. Orang yang wajib menerima zakat di dalam madhab Imam Syafi'i. Orang yang wajib menerima zakat di dalam madhab Imam Syafi'i, karena di dalam madhab Imam Syafi'i itu zakat fitrah sama dengan zakat amal, yaitu sama-sama dibagikan kepada 8 golongan tadi. Di antaranya adalah sabilillah. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang menakrifi sabilillah itu dengan guru ngaji atau kiai. Itu pemahaman yang salah. Jadi siapa yang dimaksud dengan sabilillah di dalam madhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan sabilillah di dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu adalah orang yang berperang membela agama Allah. Jadi ustadz atau kiai itu tidak masuk di dalam sabilillah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi zakat kepada ustadz atau kiai atau ke madrasah atau ke masjid itu hukumnya tidak sah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan di dalam mazhab Imam Malik memang sabilillah itu memang ditakrifi dengan guru ngaji atau ustadz. Akan tetapi zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah di dalam mazhab Imam Malik itu harus dibagikan atau harus tertentu kepada fuqara dan masakin. Jadi sabilillah tidak masuk. Memang kalau zakat amal boleh dibagikan kepada sabilillah yang dimaksud dengan ustadz atau guru ngaji atau kiai. Jadi kesimpulannya zakat fitrah menurut mazhab Imam Malik juga tidak sah dibagikan kepada sabilillah, termasuk pondok pesantren, madrasah dan masjid. Jadi kesimpulannya menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, juga Imam Hambali, keempat-empatnya mengatakan tidak sah zakat fitrah kepada sabilillah atas nama sabilillah. Itu tidak sah. Apabila ustadznya itu atas nama fakir miskin, maka sah. Karena sekarang ustadz-ustadz sekarang itu insya Allah sudah kaya-kaya semua. Jadi kita itu harus sadar, dua-duanya itu harus sadar. Orang yang berzakat itu harus sadar, orang yang menerima zakat itu harus sadar. Orang yang berzakat itu jangan diberikan kepada ustaz banyak. Karena sekarang itu banyak zakat-zakat itu dizakatkan kepada musalla, terus dijual, itu hukumnya tidak sah zakatnya. Otomatis kalau tidak sah wajib zakat lagi. Mungkin ini sesuatu yang sering terjadi di masyarakat. Bisa kita luruskan bersama, kita itu berubah kebiasaan tersebut dengan adanya kita ngaji bersama tentang bab zakat ini. Mudah-mudahan jadi lebih baik ke belakangnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar orang yang wajib menerima zakat ini? Sedikit bertanya, Ustaz. Jadi kan dari tadi kita itu kebingungan. Mazhab Syafi'i. Okay. Mazhab siapa tadi yang mazhab Imam Malik. Imam Malik. Jadi kita itu mengikuti yang mana? Seperti kan contohnya tadi ketika kita zakatnya itu mengikuti apa? Zakatnya mengikuti mazhab Malik bisa tetap. Tapi dari segi syar'i yang lain kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i seperti wudu dan lain-lain. Itukah apakah ada sedikit penjelasan
Nggih. Kalau kebanyakan di Indonesia ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kita harus mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita itu menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah zakat kepada sabilillah atas nama guru ngaji atau musola pondok pesantren, itu tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini atas nama sabilillah nih. Kalau atas nama fuqara dan masakin ini sah. Tapi jarang sekarang ustadz-ustadz yang miskin itu jarang. Kebanyakan sekarang sudah kaya-kaya. Dan ketika kita ingin mengikuti mazhab Imam Malik, kita nggak apa-apa, tapi harus Imam Malik, tidak boleh dicampur dengan Imam Syafi'i. Seperti contoh tadi, uang itu ketika kita zakat uang itu boleh menurut mazhab Imam Hanafi, tapi harus menggunakan ukurannya gandum. Gandum itu mazhab Imam Hanafi. Jadi kita harus mengikuti uangnya Imam Hanafi dan gandumnya Imam Hanafi. Tidak boleh uangnya Imam Hanafi sedangkan berasnya ikut Imam Syafi'i. Enak, murah kalau gitu. Nggak apa-apa, tapi harus kalau mengikuti Imam Malik ya Imam Malik nggak apa-apa. Seperti contohnya ketika kita tawaf di Mekah, itu kan mengikuti mazhab Imam Malik. Tidak batal ketika menyentuh perempuan, itu mazhab Imam Malik. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ketika kita ada di Mekah terus tawaf itu keliling, itu kan banyak perempuan. Jadi setiap menyentuh itu batal. Jadi nggak sah tawafnya. Ketika kita ada di Mekah, kita itu harus mengikuti mazhab Imam Malik. Biar wudunya itu tidak batal kalau menyentuh orang perempuan. Mungkin masih ada yang mau dibahas yang lain atau yang belum dibahas. Mungkin bapak-bapak mau ada yang ditanyakan tentang seputar zakat, atau ada yang menjadi panitia zakat di sini. Soalnya zakat itu penting dan ruwet. Ya wajib. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Takmir. Sedangkan yang terakhir yaitu yang dimaksud dengan amil. Dan menurut Imam Mawardi, zakat kepada amil itu lebih utama daripada dibagikan sendiri. Zakat kepada amil itu lebih utama daripada dibagikan sendiri menurut pendapat Imam Mawardi. Kita harus mengetahui siapa amil tersebut. Siapa amil yang dimaksud? Yang dimaksud amil adalah orang yang dilantik oleh Basnas atau dilantik oleh pemerintah, itu dimaksud dengan amil. Yang dilantik oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan sekarang di Desa Merakan ini sudah ada. Di antara anggotanya adalah Ustadz Hidayatullah, sekretaris UPZ Desa Merakan yang akan mengelola zakat di Desa Merakan. Sedangkan gimana orang yang dilantik oleh masjid atau oleh madrasah itu tidak disebut dengan amil. Sedangkan yang dimaksud dengan amil itu adalah orang yang dilantik oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu yang dimaksud dengan amil. Sedangkan panitia zakat yang dilantik oleh masjid atau ustadz atau mushola itu tidak disebut dengan amil. Bagaimana menyalurkan zakat kepada mereka itu ditafsir. Zakat kepada panitia masjid atau amil di kampung tersebut itu dikatakan boleh, tapi bukan atas nama amil, tapi atas nama wakil. Kalau amil itu tidak masuk, karena yang dimaksud dengan amil itu orang yang dilantik oleh Basnas. Jadi menyalurkan zakat kepada panitia masjid atau ustadz di musola itu bukan atas nama amil, akan tapi atas nama wakil. Tapi harus ada beberapa syarat, harus ada sigot wakalahnya.
Sigo taukilnya itu harus ada. Ketika ada orang zakat, maka orang yang menerima itu harus menjelaskan, "Nggih, saya terima zakat kamu, nanti saya bagikan ke sini, sini, sini." Itu harus ada sigo taukilnya. Sigo taukil itu harus jelas, tidak boleh hanya dengan prasangka bahwa orang yang muzakinya itu sudah ikhlas, itu enggak boleh, harus dengan cara sigot atau secara lafadz. Terus mungkin ada yang mau ditanyakan sesuatu yang sering terjadi di masyarakat, karena sesuatu yang terjadi di masyarakat itu menurut saya banyak yang salah. Mungkin kita bisa meluruskan dengan secara perlahan, dengan penuh rangkulan. Untuk zakat pada tahun ini insya Allah Desa Merakan sudah menyiapkan panitia UPZ yang dilantik langsung oleh Basnas Kabupaten. Itu sudah mendapatkan SK. Itu yang sudah dimaksud amil. Tapi amilnya itu harus sikoh dan orang yang adil. Di antaranya adalah Ustadz Hida, ini juga sekretaris dari UPZ. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan tentang UPZ itu dengan Ustadz Hida. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang seputar zakat yang sering terjadi di masyarakat ini. Monggo kita bahas bersama-sama, kita kaji bersama agar kita itu zakatnya itu sah. Eman kalau nggak sah, ini tanggungan akhirat soalnya. Dan kebanyakan lagi di masyarakat itu ada anak kecil zakat kepada ustadznya. Itu sering terjadi, atau kepada sekolahan SD itu harus yang niat itu harus bapaknya, harus orang tuanya, karena anak tersebut masih dalam tanggungannya orang tua. Tidak boleh yang menuntun itu, tidak boleh ustadz atau gurunya. Itu hukumnya tidak sah, harus orang tuanya. Jadi mungkin adik-adik ini mau zakat kepada ustadz atau sekolahannya, harus diniati dulu oleh orang tuanya, tidak boleh diniati sendiri atau diniati gurunya. Itu hukumnya tidak sah. Beda halnya dengan kalau sudah balik. Kalau sudah balik itu diniati sendiri nggak apa-apa. Mungkin mau ada yang tanyakan, monggo bapak-bapak. Sesuatu yang sering terjadi di masyarakat, mari kita luruskan bersama atau kita kaji bersama. Biar zakat kita itu sah, biar tidak jadi tanggungan. Ada sesuatu yang mengganjal. Okay. Dan tadi kan ada pesan untuk adik-adik bahwa adik itu tidak bisa memberikan zakat langsung kepada sekolah, harus diniati terlebih dahulu oleh orang tuanya. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, sekolah itu apakah amilnya atau yang penerima zakat? Oh, nggih. Ya tergantung niatnya si madrasah tersebut. Apakah dia menamakan amil atau hanya menamakan wakil. Kalau dinamakan wakil, contohnya ini saya menjadi wakil dari anak tersebut untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin. Itu boleh. Kalau atas nama amil mengumpulkan zakat itu tidak masuk, karena tidak dilantik oleh Basnas. Itu tidak masuk. Mungkin ada lagi. Sedangkan untuk menerima nggak bisa ya? Anak kecil Menerima zakat sekolah itu menerima zakat? nggak sah zakat fitrah itu dibagikan kepada madrasah atau masjid, karena bukan sabilillah. Jadi kita mari bersama-sama untuk zakat kepada orang miskin. Paling utamanya zakat itu diberikan kepada fuqara dan masakin. Lebih-lebih yang masih ada hubungan kerabat.